Yo guys, jadi hari ini saya akan berbagi cara bagaimana memoto ekstrim makro. Jadi moto yang di super besar ya. Jadi magnification lebih dari 1:1 ya. Jadi biasanya kalau untuk moto makro ini kan ada kayak ini Sigma 150 mili f2,8 ini makro. Jadi fokusnya dekat dan pembesaran 1:1. Bisa juga dengan lensa lain, misalnya yang 105 mili yang Nikon ya, atau Canon 100 mili, atau yang third partinya seperti Tamron 90 mili. Cuman itu masih mahal lah ya untuk sebagian banyak orang tuh masih mahal. Nah ini bagaimana cara murah biar bisa memoto serangga-serangga yang super kecil ini, tapi dengan budget yang murah banget ya. Ayo kita mulai. Ini peralatannya yang sudah dipasang seperti ini ya. Ini yang dibutuhkan kamera ya. Kemudian flash ini untuk lighting karena nanti akan gelap banget ya, akan gelap banget. Dan di sini saya pakai trigger. Ini bisa pakai trigger, bisa pakai yang ada kabel juga kalau mau lebih murah ya. Bahkan ini bisa terpasang di sini juga nggak masalah sebenarnya. Ini hanya untuk arahnya itu biar pas sesuai yang kita inginkan. Nah, yang paling penting di sini adalah lensanya. Nah, ya. Ini pembesarannya lumayan besar. Nanti saya akan kasih lihat seberapa besar sih ini bisa memperbesar enlargement dari serangga yang super kecil itu. Ini kalau lihat dari depan mungkin sedikit aneh, ini adalah lensa yang dibalik. Jadi lensa 28 mili atau 50 mili ini dibalik, dipasang terbalik. Bagaimana cara pasangnya? Ini nanti ada yang namanya reverse ring. Nanti saya buka ya. Kemudian ini sebelum lensa ini dipasang juga extension tube. Jadi ini untuk memperbesar juga fungsinya. Dan mountingnya karena saya pakai Nikon, semuanya pakai Nikon. Oke, kita buka ya. Kita matiin dulu, jangan sampai kena matahari. Nah, oke. Ini cepet aja, takutnya kotor ya. Jadi ini untuk extension tube-nya kita buka dulu. Oke. Nah, ya. Ini adalah lensa, bisa dilihat ya, difokusin. Cosina 28 mili ini saya beli 200.000 aja ini di pasar baru ya, di Metro Atom. Jadi dipasangnya kebalik. Nah ini biar bisa nyambung, bisa juga langsung ke sini ya, ke kamera. Nah biar bisa langsung nyambung harus pakai yang namanya ini ya. Nah reverse ring. Jadi reverse ringnya nanti yang ukurannya sama dengan ini misalnya berapa? 49 ya, 49 mili ya. Jadi dipasang nih, ada di sini. Oke. Pasang. Ini mountingnya bisa langsung ke sini, atau kalau mau lebih gede lagi ini saya pakai extension tube ya, seperti ini barang. Jadi dipasang ke sini. Oke. Baru ini pasang ke kamera. Gampang kan? Tuh, kayak gitu ya. Tantangannya ini kalau misalnya seperti ini tuh fokusnya kan jadi tipis banget, dopnya tipis banget. Jadi karena pembesaran gede dan harus dekat juga, jadi harus punya teknik tersendiri untuk mendekati serangganya. Dan settingan kamera biasanya ini kenapa saya pakai yang manual, biar ini kan ada knobnya ya untuk bukaan. Ini masih bisa manual, bisa dilihat ya. Nah masih ada klik. Jadi bisa diatur mau 16, 11. Saya biasanya di 16 biar lebih dapat dopnya ya. Tapi nggak di 22 juga karena kualitasnya menurun ya di 22 itu ya, kualitas gambarnya. Itu terus untuk settingan. Kalau ISO ya paling kecil aja bisa 100, 250 berapa. Kalau untuk speednya, untuk benda-benda yang diem ya tergantung tangan kita ya, shaking atau enggak.
Tapi kalau saya sih di 60 sudah oke, karena yang nge-freeze juga ini dari flashnya 100 ya, seperti itu. Dan apalagi yang penting ya, ISO, bukaan. Nah ini saya bikin dari bekas snack ya, Pringles ya, ini untuk ngediffuse. Jadi dikasih tisu di sini supaya cahaya jatuh ke serangga itu lebih lembut, jadi tidak terlalu ada pantulan atau terlalu harsh ya. Terus untuk flashnya saya pakai yang murah juga nih, Yungno 460. Ini non TTL ya, beli second mungkin berapa, 200, mungkin 250 lah, sekitar segitu ya. Oke. Nah untuk cara focusing ke objeknya itu, jadi misalnya ini ada serangga. Nah biasanya kita lihat di skin viewfinder ini cukup gelap, jadi harus benar-benar dilihat. Nanti untuk fokusnya adalah dengan cara maju mundur. Nah maju gitu, mundur sampai kelihatan fokus, baru di jepret gitu. Nanti untuk contoh pengaplikasian di lapangan dan contoh hasil dari settingan ini saya akan lihat setelah ini ya. Oke, sekarang kita mau bandingkan antara ini pakai handphone ya, ada butik bunga itu ya di dalam, jadi biar kebayang ini bunganya segede ini ya. Oke, dan ini akan pakai extension tube dan reverse ring lensa 28 mili ya, dengan diffuser dari Pringles ini ya untuk flashnya. Dan ini sebagai gambaran bahwa fokus itu deket banget ya, jadi ini hampir kena dengan bunganya nih untuk dapat fokus di butiknya. Nah ini ya, jadi bisa kebayang segini. Nah ini kan kalau bunga gampang ya, kalau serangga itu kan gerak-gerak. Nah itu seninya. Jadi ini adalah hasilnya. Ini adalah putik bunga yang tadi, itu yang kuning itu ya. Nah kalau untuk serangga ini sekelas apa ya, nyamuk itu udah lumayan jadi gede lah ya. Cuman tantangannya memang kalau untuk binatang, karena dia gerak-gerak, artinya harus lebih lembut lagi pendekatannya. Ini contoh lainnya ya, asli tanpa di zoom seperti ini. Nah itu yang kayak tentakel itu. Sekarang kita coba ke binatang. Ini ada laba-laba ya, ini namanya link spider. Oh dia lagi bertelur ya, ini link spider, banyak duri-durinya. Bayang ya ini segede apa ya, no, bayangkan ya. Nah ini hasilnya tanpa di crop seperti ini besarnya ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan tadi yang lagi dari belakang ya, tampak belakang, nah ini segede ini ya. Ini di kamera jadi nggak cukup tuh satu badannya. Kupu-kupu cantik banget ini asli cantik banget ini. Selanjutnya ini ada Damselfly atau capung jarum ya. Ini kecil banget, warnanya bagus ya. Kita coba dengan memakai teknik. Tantangannya bagaimana seberapa dekat kamu bisa mendekati si serangga ya. Kita lihat si Damselfly ini kelihatan nggak ya? Nah, kan ada capung jarum ya. Sedekat ini dengan objek. Nah ini terbang kan. Nah, ini hasilnya langsung, ini segede begini ya yang tadi itu. Nah kita lihat foto lainnya ya. Tuh, ini detail banget, warnanya juga bagus. Ya, ini muka dari Damselfly. Nah,
Coba di zoom ya. Jadi ini aslinya, ini dan bisa di crop lagi, ini masih sangat detail ya. Tuh. Halo.